Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Jujutsu Kaisen musim kedua, episode 2. Sekali lagi Dige menyarankan agar kalian bisa menyempatkan diri untuk menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Geto terlihat santai sambil menyeduh teh dengan begitu tenang. Ternyata dia telah mengalahkan Kokun dan membuat member grup Q tersebut memohon-mohon untuk tidak dibunuh. Kokun pun mengakui semua kesalahannya. Dia juga meminta maaf dan bahkan berjanji tidak akan lagi menjadi penyihir Jujutsu serta keluar dari grup Q. Namun Geto pura-pura tidak dengar dan dia juga tidak begitu yakin dengan pernyataan Kokun. Hal ini pun membuat Kokun kesal. Dia lantas memperingatkan Geto tentang sosok Bayer yang merupakan petarung Jujutsu terkuat di grup Q. Namun sayangnya si Bayer telah dibantai Gojo, yang tentu saja membuat Kokun terdiam 1000 bahasa. Detik itu juga si Bayer langsung pensiun, dan grup Q lantas dibubarkan begitu saja. Sementara itu, Toji nampak berjudi dan mempertaruhkan semua uangnya pada balapan perahu. Sesaat kemudian, Toji pun didatangi Xiu Kong, yang merupakan utusan dari agama bintang. Xiu lantas mengingatkan Toji untuk menuntaskan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang perantara yang memiliki tugas untuk melaporkan kinerja Toji pada kliennya, yang tidak lain adalah agama bintang. Toji pun menjawab bahwa musuhnya kali ini adalah Gojo Satoru, di mana jika dia menyerang sembarangan, maka dia pasti kena masalah. Sedetik kemudian si Toji jadi kesal karena kalah dalam taruhan balapan kapal. Di apartemen, si gadis plasma bintang yang baru saja sadar dari pingsannya langsung menggampar Gojo dengan begitu kuat. Gadis yang bernama Riko Amanai ini memarahi Gojo dan Geto, dan dia begitu yakin bahwa kedua pemuda tersebut berniat untuk menipunya. Untungnya saat itu Misato Kuroi datang dan menenangkan Riko. Kuroi menjelaskan bahwa Gojo dan Geto adalah aliansinya. Dikarenakan waktu hampir siang, Riko pun begitu kaget karena dia harus segera berangkat ke sekolah. Gojo dan Geto sendiri tidak bisa berbuat banyak karena Master Tengen memerintahkan keduanya untuk menuruti semua keinginan Riko. Padahal Pak Yaga sebenarnya juga ingin membawa Riko secepatnya ke SMK Jujutsu, tentu saja dengan alasan keamanan. Misi khusus Gojo dan Geto adalah membiarkan Riko berbuat semaunya, karena setelah ini dia tidak akan bertemu dengan teman-teman dan keluarganya lagi. Kuroi pun mengungkapkan bahwa si Riko nyatanya tidak memiliki keluarga. Keluarga Riko mengalami insiden kecelakaan saat dia masih kecil. Sejak saat itu, Kuroi lah yang selalu merawat Riko. Walau Riko nampak begitu senang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, namun Geto nampak waspada karena roh kutukannya telah disucikan oleh penyihir Jujutsu yang tidak diketahui. Tentu saja Geto, Gojo, dan Kuroi langsung berlarian untuk mencari dan mengamankan Riko. Untuk mempercepat pencarian, ketiganya lantas berpencar di lokasi berbeda. Gojo menuju gereja, Kuroi ke ruang musik, dan Geto akan mengurus dua orang yang menyucikan roh kutukannya. Di sisi lain, si Toji nampak makan siang di sebuah kedai makanan sambil menelpon Xiu. Ternyata Toji masih tidak kapok dan kembali berjudi balapan perahu. Xiu menyampaikan bahwa agama bintang telah mendepositkan uang 30 juta yen pada Toji. Jika Riko terbunuh oleh penyihir Jujutsu lain, maka uang tersebut akan hangus. Dan jika si Toji gagal menjalankan tugasnya, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah.
Agama Bintang rela memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Riko. Namun Toji nampak santai, karena Riko tidak akan mati selama di dekatnya ada Gojo Satoru. Dia yakin, usaha para penyihir Jujutsu lain hanyalah sia-sia belaka. Ketika Toji kembali kalah taruhan, dia pun langsung menutup telepon dan segera menuju lokasi pertarungan. Kembali ke sekolah, di mana Geto harus berhadapan dengan penyihir tua yang kita sebut saja namanya Pak Joni. Sadar bahwa Geto berasal dari SMK Jujutsu, Pak Joni pun jadi sangat serius. Dia juga sangat waspada, karena Geto adalah pengguna teknik pengendalian roh kutukan. Fakta ini membuat Pak Joni menyimpulkan bahwa Geto adalah petarung jarak jauh. Geto lantas menyerang Pak Joni dengan kutukan cacing besarnya. Namun Pak Joni berhasil lolos. Lelaki tua ini lantas menerjang kaca jendela untuk membunuh Geto dengan sebilah pisau. Anehnya, tiba-tiba Pak Joni malah berjumpa dengan anjing kesayangannya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Pak Joni masih duduk di bangku SMA. Kedua orang tuanya menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolah adiknya yang berbakat. Sementara bakat Joni yang bisa melihat roh kutukan justru malah membuat keluarganya sangat ketakutan. Kala itu hanya si anjinglah satu-satunya teman yang selalu menemani tanpa memandang keburukannya. Pak Joni pun sadar bahwa sebenarnya si anjing telah meninggal 50 tahun yang lalu. Dia jelas-jelas telah termakan teknik ilusi Geto. Pak Joni pun akhirnya KO setelah dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh si Geto. Geto lantas menginterogasi Pak Joni dan menanyakan dari mana asal lelaki tua tersebut. Sementara itu si Gojo mendobrak pintu gereja sekolah untuk mencari Riko. Tentu saja Riko sangat malu, walau teman-temannya sangat terpukau dengan ketampanan Gojo. Bahkan bu guru musik juga begitu tertarik dan rela memberikan nomor HP-nya pada Gojo. Gojo pun langsung membawa Riko kabur di tengah-tengah perseteruan bu guru dan para murid perempuan yang memperebutkannya. Gojo berencana membawa Riko sesegera mungkin menuju SMK Jujutsu untuk mengurangi adanya korban jiwa. Di tengah pelariannya, Gojo dan Riko sudah diincar oleh penyihir Jujutsu yang kita sebut saja namanya Pak Jimmy. Namun belum, selangkangan Pak Jimmy langsung dihajar Kuroi dengan tongkat pel pembersih lantai. Tentu saja lelaki bertubuh atletis tersebut langsung lemas tidak berdaya. Geto lantas mengunci Pak Jimmy dengan teknik pengendalian roh kutukannya. Ketika Geto dan Kuroi hendak menyusul Gojo, saat itu juga Pak Jimmy berubah menjadi air dan berhasil melepaskan diri dari kutukan Geto. Geto pun menelpon Gojo, dan dia memberikan informasi tentang harga fantastis untuk nyawa Riko Amanai. Namun si Gojo nampak tenang-tenang saja, walau dia sudah dikepung oleh 5 sosok Pak Jimmy. Dia pun menarik dan menabrakkan 2 tubuh Pak Jimmy dengan begitu keras. Gojo sadar bahwasanya Pak Jimmy bukanlah Shikigami, dan lelaki kekar tersebut memiliki 5 kloningan tubuh yang benar-benar asli. Jika tubuh aslinya dalam bahaya, maka Pak Jimmy akan berpindah pada tubuh kloningan yang posisinya lebih aman. Saat itulah Gojo mengungkapkan rahasia kekuatannya, di mana tekniknya adalah konvergensi tidak terbatas. Semua yang mendekatinya akan melambat, dan segala serangan tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Pak Jimmy pun langsung kabur, karena dia sadar betul bahwa tidak akan mungkin menang melawan Gojo Satoru. Namun si Gojo langsung melepaskan teknik kutukannya, dan menangkap Pak Jimmy dalam medan perlambatan dengan begitu singkat. Parahnya, kekuatan Gojo malah membuat kondisi di sekitarnya nampak hancur berantakan. Dengan sangat pede, Gojo lantas melesatkan teknik kutukan pembalik merah pada tubuh Pak Jimmy. Sayangnya teknik tersebut gagal dilakukan. Mungkin saja karena Gojo sendiri sengaja menggagalkannya karena ada Riko Amanai di dekatnya. Gojo pun langsung memukul Pak Jimmy hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sedetik kemudian si Riko nampak mendapatkan notifikasi pesan di ponselnya. Dia pun sangat terkejut melihat foto Kuroi di ponselnya yang begitu menderita dan nampak disekap.